Assalamualaikum, aku Jesslyn dari Departemen Corporate Communication Viv Group. Hari ini, aku mau ajak Vivers untuk intip keseruan kegiatan donor darah yang dilaksanakan di Menara Viv. Ikutin aku terus yuk! Kegiatan donor darah itu ada di lantai 11 nih guys. Karena aku di lantai 3, kita harus ke lantai 9 dulu, habis itu naik lift lagi deh lantai 11. Kita tunggu liftnya dulu ya. First, tau nggak sih, berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa disebut WHO, jumlah kebutuhan minimal darah di Indonesia itu sekitar 5,1 juta kantong darah per tahun atau setara dengan 2% jumlah penduduk Indonesia loh. Dari itu, sebagai salah satu anak perusahaan Astra, Viv Group melalui kegiatan Corporate Social Responsibility menggelar aksi donor darah karyawan bertajuk Setetes Darahmu berharga bagi diriku dengan target 33.000 kantong darah sepanjang 2022. Untuk mencapai target tersebut, kegiatan donor darah ini juga dilakukan di kantor pusat selama 2 hari, yaitu 23 dan 25 Mei 2022. Program donor darah yang juga menjadi rangkaian Kemilau HUT ke-33 tahun Viv Group ini diikuti oleh jajaran direksi Viv Group yang ikut serta melakukan donor darah dan nantinya akan diserahkan ke PMI Provinsi DKI Jakarta, yaitu Chief Executive Officer Viv Group yaitu Margo Antoni Wijaya, kemudian Finance Director Hugeng Gozali, Operation Director Setia Budi Tarigan, serta Human Capital, General Support, and Corporate Communication Director yaitu Esther Sri Harjati. Nah, menarik banget kan kegiatannya? Sekarang kita tanya-tanya yuk pendapat Vivers mengenai kegiatan donor darah ini. Selamat siang, kalau boleh tahu namanya siapa dan dari departemen apa ya? Nama saya Wasis Saputra dari Departemen Corporate Communication. Oke, halo, nama saya Charles Simare-Mare, saya dari Corporate Communications and Corporate Social Responsibility Department. Nama aku Ica, aku dari litigasi. Saya namanya Inung Litigasi dari Amitra, Pak. Perasaan saya tuh kemarin sempat bingung juga karena kan pertama kali. Nah cuman pas setelah merasakan donor emang awalnya pusing, tapi setelah pusing itu badan jadi lebih enak. Perasaannya sebenarnya awalnya takut gitu ya, tapi ternyata nggak seserem yang dibayangkan gitu. Karena memang saya donor darah terakhir itu kayak udah lama banget ya, udah sebelum pandemi, bahkan sebelumnya lagi tuh saya belum donor darah. Artinya sekarang memberanikan diri, pokoknya seru, bagi donor darah itu bagus sih. Pasti deg-degan, tapi nggak apa-apa. Udah biasa soalnya. Ya happy aja, udah lama saya dulu sering donor, tapi udah semenjak pindah ke Jakarta udah cukup lama ya. 10 tahun udah nggak donor, tapi setahu saya kan kalau donor kan sebenarnya lebih baik kan, lebih sehat juga. Motivasinya tuh yang pertama tentunya ngebantu orang lain, terus yang kedua juga katanya lebih enteng badannya dan ternyata memang benar badannya lebih enteng sih setelah donor. Motivasinya adalah karena yang pertama ya tentunya untuk kesehatan ya, karena kesehatan tuh penting dan mahal banget gitu ya. Jadi dan baru sadar juga gitu bahwa ternyata tidak hanya kita membantu orang lain dengan memberikan darah yang kita punya gitu, tapi kita menjaga kesehatan kita juga gitu. Dan ya tadi kalau kita sehat ya kerjaan bisa berjalan lancar, kita lebih produktif juga, semuanya bisa dikerjakan dengan sangat baik gitu sih. Motivasi yang pertama biar sehat, terus yang kedua donor juga sama dengan berbagi. Jadi kita harus saling berbagi. Ya satu pasti yang pertama buat kesehatan, kedua juga ya untuk berbagi bersama, untuk kebaikan buat semuanya juga. Ini Vivers sudah kita tanya-tanya, tapi nggak afdol dong kalau kita nggak tanya-tanya ke pihak tenaga medisnya. Yuk kita tanya ke pihak PMI Provinsi DKI Jakarta. Halo Pak. Ya, Mbak. Mau tanya Pak, ada ekspresi atau reaksi lucu nggak sih Pak dari Vivers pas lagi donor darah? Nah, ini kayaknya pendonor ada yang takut jarum. Oh, terus gimana tuh Pak? Takut jarum. Kayaknya jarum itu kan kelihatannya besar. Padahal kita punya jarum, ini jarum tajamnya luar biasa. Gitu. Jadi
ketika disuntik nggak terasa sebenarnya, tapi cuma kelihatannya doang. Kayak muka saya gini kan, kelihatannya serem, tapi padahal hatinya enggak. Oke. Gitu. Jadi ketakutan ya, Pak? Takut jarum. Terus apa aja sih Pak yang harus dipersiapkan untuk ikut donor darah? Yang terpenting itu istirahat, Mbak. Istirahat. Yang pertama jangan begadang karena kita donor darah minimal tidur 4 jam. Minimal tidur 4 jam. Kemudian kondisi dengan fit ya. Jadi itu ada kriteria medis juga yang lain. Yang terpenting adalah itu. Jadi mempersiapkan ya sarapan, istirahat yang cukup, makan juga istilahnya harus sesuai gitu. Terus apa aja sih Pak yang nggak boleh dilakukan saat kita ingin donor darah? Nah ini banyak ya. Kalau perempuan menstruasi itu nggak boleh. Nah tadi beberapa ada yang lagi menstruasi nggak boleh. Kemudian juga begadang itu nggak boleh. Ada beberapa yang nggak boleh tapi yang terpenting itu nggak. Terakhir nih Pak, kriteria untuk menjadi pendonor darah itu apa aja sih Pak? Yang pertama ini usia. Usia itu 17 tahun. Sudah punya KTP, itu udah bisa donor darah yang pertama. Yang kedua, berat badan minimal itu 45 kilo. Berat badan minimal. Kemudian kita punya syarat di sini ada pemeriksaan HB. HB itu hemoglobin. Kita punya syarat minimal 12,5, maksimal 17,0. Dan kemudian nanti ada tensi darah. Di sini juga ada kriteria minimal dan maksimalnya. Seperti itu, Mbak. Oke, sekian Pak pertanyaannya. Makasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Berikut adalah rangkaian kegiatan dari donor darah yang dilakukan Echa Safif Group selama 2 hari. Seru banget kan? Selain seru, kegiatan donor darah juga bermanfaat loh. Nah, sekian dari rangkaian kegiatan tersebut. Sampai jumpa di kegiatan Echa selanjutnya. Terima kasih, dadah, sampai jumpa.